Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di kesempatan malam hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Karena Tuhan sudah membuat satu covenant yang baru. A new covenant. Satu perjanjian yang baru. Satu pilihan yang luhur. Satu pilihan yang agung. Satu pilihan yang mulia. Tuhan mau menjadi manusia. Allah rela menjadi manusia. Tuhan turun dari sorga dan menjadi manusia. Karena Tuhan mengasihi manusia. Mengasihi kita. Mengasihi Bapak, Ibu, saudara dan saya. Dan supaya kita kembali memiliki kemuliaannya yang sudah Tuhan taruh pada manusia. Ketika di Taman Eden, yang sudah Tuhan taruh di hidup kita, hadirannya, supaya kita dapat menikmati hadirat Tuhan, supaya kita dapat menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Inilah Natal. Allah rela turun dari sorga dan menjadi manusia melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan barang siapa menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Dan selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, mari kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri dengan mempersiapkan hidup ini sebelum kita kembali kepada Bapa, yaitu dengan hidup kudus. Mari kita hidup di dalam kekudusan Allah dan berjanji untuk hidup kudus. Sebab Allah itu kudus, maka kita harus kudus. Bapak, Ibu, kekudusan adalah proses sepanjang perjalanan hidup kita. Dan itulah yang memimpin kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Kekudusan adalah memisahkan diri dari dosa dan tidak berkompromi lagi dengan dosa. Karena Tuhan tidak tahan melihat kenajisan manusia. Kekudusan sangat tergantung bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Roh yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Bapak Ibu, kemerdekaan itulah yang memerdekakan hidup kita, yang membebaskan hidup kita dari kedagingan kita, dari keduniawian kita, dari hawa nafsu dunia yang selalu menyeret, menjerat, dan akhirnya kita terlena dengan kenikmatan dunia. Mari Bapak Ibu, mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan Roh Allah yang akan memimpin kita, sehingga kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan kekudusan. Dan kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu, mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan ini adalah syarat untuk kita hidup kudus, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Hidup menuruti dan melakukan firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, karena firman itu adalah kebenaran, sehingga hidup kita diubah. Semakin hari, semakin kudus di hadapan Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14 mengatakan, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kekudusan itu sangat penting. Dan kita harus mengejarnya untuk mendapatkannya. Bapak Ibu, tidak mungkin kita melihat Tuhan tanpa kita hidup di dalam kekudusan. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin kita menikmati kehadirannya. Tidak mungkin kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Tidak mungkin kita dapat menikmati hadirnya Tuhan tanpa hidup di dalam kekudusan. Tidak mungkin kita datang memuji dan menyembah Tuhan tanpa beralaskan kekudusan. Kejarlah kekudusan adalah rahasia yang Tuhan singkapkan untuk kita bisa melihat Tuhan. Hidup kudus adalah rahasia yang Tuhan singkapkan untuk bisa melihat Tuhan. Dan ketika kita mengerti ini, kita pahami ini, dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka kemerdekaan itulah yang akan memerdekakan kita. Injil Matius pasal 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu, inilah janji Tuhan untuk setiap kita yang menjaga kekudusan, yang selalu hidup kudus. Dikatakan mereka akan melihat Allah. Artinya mereka akan diubahkan dari hari ke hari dan menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Kekudusan adalah proses sepanjang hidup kita dengan mematikan keinginan daging kita. Roma pasal 8 ayat 13 dan 14 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh,
kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu, itu perlunya kita hidup kudus. Dan ketika Roh Allah tinggal di dalam kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka Dia yang akan menolong kita sehingga kita bisa hidup kudus. Kekudusan itu penting. Dan ketika kekudusan itu dianggap sebagai hal yang biasa, ketika dosa dilakukan berulang-ulang, maka kebinasaan yang akan kita terima. Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8 mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dan apa yang ditabur orang itulah yang akan dituai. Sebab barang siapa menabur di dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Tapi barang siapa menabur di dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekudusan adalah proses sepanjang hidup. Dan itulah yang harus menjadi komitmen kita untuk kita hidup kudus. Kekudusan adalah sesuatu yang diperlukan oleh setiap kita sebagai anak-anak Allah. Seperti kudus di dalam perkataan, di dalam pikiran, di dalam perbuatan. Dan ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, maka kita akan menuai janji-janji Allah yang sudah dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan selagi masih diberi kesempatan untuk hidup, mari kita menjadikan hidup ini kudus di hadapan Tuhan. Malam hari ini, dengan lilin tangan kita mau mengingat bahwa terang itu yang 2000 tahun yang lalu telah turun ke dunia. Terang itu telah memberi sinar di hati kita. Terang itu yang menerangi jalan hidup kita, yang menuntun tujuan hidup kita untuk kita kembali dan sampai kepada kemuliaan yang Tuhan sudah taruh dari semula kepada kita. Maka dari itu, hiduplah kudus dan carilah kerajaannya dan kebenarannya. Maka ketika kita mencapai tujuan hidup kita, dan terang itu akan bersinar di atas segala kegelapan hidup kita. Terang itu akan menerangi jalan hidup kita. Terang itu yang membuat kita menjadi pemenang dan menjadikan kita berharga di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita memohon ampun kepada Tuhan untuk kita tidak berbuat dosa lagi, untuk kita tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, tetapi kita mau hidup semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan, dan kita akan diubah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Amin. God bless you. Merry Christmas and the joy of the Lord.